Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في قراءة مقدمة الآجرومية للإمام محمد بن داود السنهاجي الشهير بابن آجروم yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Kita akan membahas lebih lanjut tentang babul mubtada wal khabar. Kemarin telah selesai kita membahas tentang bab fa'il dan naibul fa'il. Jadi bab marfu'at, isim-isim yang marfu, ya sudah kita jelaskan kemarin ada fa'il dan naibul fa'il, ada 7 kan. Sekarang yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyah. Mubtada itu adalah isim marfu yang kosong dari amil lafziyah, ya. Amil-amil sebelumnya. Jadi kalau ada isim di depan, mau itu isim domir atau isim zohir, ya kosong sebelumnya itu nggak ada amil apapun, bisa dipastikan itu mubtada. Ya. Itu mubtada. Seperti pada kata Zaidun qaimun. Ya. Seperti yang dibawakan oleh al-musannif. Nahu qaulika seperti pada kata Zaidun qaimun. Mana yang menjadi mubtada? Yang menjadi mubtada adalah Zaidnya. Zaidun. Zaid kan isim nih. Zaid itu isim dan sebelum Zaid tidak ada apapun ya, kosong. Sebelum Zaid itu kosong dari amil. Dari amil yang bisa merubah si Zaid tadi. Ya. Ini Zaid dinamakan mubtada. Lalu perhatikan di sini ya, hukum-hukum mubtada dan khobar. Kalau Zaidnya tidak ada alif lamnya, maka imunnya juga tidak ada alif lamnya. Seperti itu. Kalau wazaidani imani, bukan alif lam ya afan, bukan alif lam afan. Jadi kalau zaidnya mufrad ya, mufrad tunggal, maka imunnya juga tunggal. Kalau zaidnya bentuk ganda musanna, maka imunnya juga menjadi imani. Ya. Kalau zaidnya juga bentuk jamak zaidun, imunnya juga bentuk jamak imuna. Beda dengan fa'il kemarin. Kalau fa'il kemarin, meskipun fa'ilnya itu tunggal, jamak, musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Zahaba,
Zaidun, zahaba Zaidani, zahaba Zaidun. Nah, ini mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu. Ya, tinggal nanti kita cari. Kalau dia isim mufrad, maka tanda rofanya doma. Seperti Zaidun ini. Kan sudah berlalu ya tanda-tanda ini. Apa? Alamatur rof, alamatul i'rab. Di bab ma'rifatu alamatul i'rab. Khobar itu apa? Khobar itu adalah, kata beliau, ya. Jadi kalau ada mubtada mesti ada khobarnya. Karena ini berpasangan. Selama kita belum menemukan khobarnya, berarti kita belum, eh, selama belum khobarnya belum ketemu, berarti masih ada khobar yang belum ditemukan oleh kita gitu ya. Karena adanya mubtada pasti ada khobarnya. Itu selalu berpasangan. Apa itu khobar? Khobar itu adalah huwal ismul marfu musnadu ilaihi. Isim yang marfu yang disandarkan kepada hi-nya itu kembali kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Jadi khobar itu adalah isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Seperti di sini di dalam contoh qaimun. Jadi perbuatan berdiri ini, ya, kejadian berdiri ini disandarkan kepada Zaid, ya. Dia disandarkan kepada Zaid. Inilah khobarnya. Sebentar. Jadi khabar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada Zaid. Dua-duanya khabar, mubtada dan khabarnya itu hukumnya marfu, bukan mansub, bukan majrur, bukan juga majzum. Mubtada dan khabar selalu marfu. Tinggal nanti kita cari, tinggal nanti kita cari alamat rofaknya. Ya. Alamat rofaknya. Kenapa Zaidun ini alamat rofaknya domah, terakhirnya ini huruf terakhirnya domah, dan koimun ini domah? Jawabannya karena Zaidun ini adalah isim mufrad. Koimun juga isim mufrad. Koimun juga isim mufrad. Kita beralih ke contoh yang kedua. Karena ini dua-duanya mufrad. Contoh yang kedua adalah musanna dan musanna. Ya. Contoh yang kedua, az-zaidan, ya, az-zaidani qaimani. Az-zaidani qaimani. Az-zaidani di sini adalah sebagai mubtada. Az-zaidani di sini posisinya sebagai mubtada karena dia kosong dari amil. Di depannya itu nggak ada amil. Kalau waw ini bukan amil wawnya. Waw ini huruf ataf, huruf yang menyambungkan. Gitu. Az-Zaidan bisa dipastikan dia adalah mubtada. Kalau dia mubtada, hukumnya apa? Hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Kalau dia marfu, sekarang tinggal tanda rofaknya, tanda marfunya apa? Gitu kan. Tanda marfunya apa? Di Az-Zaidan, jawabannya tanda marfunya adalah alif. Ya.
Tanda marfu'nya adalah alif. Silakan kembali kita murojaah ke ma'rifatu alamatil i'rab ya, Alamat Europe. bahwa untuk rofa punya 4 alamat itu dhammah, wawu, alif dan Wa nun. alif dan non. Ya, yang alamat rofanya alif adalah ini nih musanna. Alamat Musanna. rofanya adalah alif. Jadi Musanna. sekali lagi kita ulang lagi bahwa az-zaidani ini kosong nih dari yang lain, tidak ada amilnya. Maka dia kita pastikan dia mubtada. Mubtada. Kalau dia mubtada, hukumnya apa? Marfu. Marfuun. Marfu. Marfu. Iya, mubtada hukumnya marfu. Selalu marfu mubtada itu tidak mansub, tidak majrur, tidak majzum. Selalu marfu. Kalau dia marfu, tanda rofaknya apa gitu kan jawaban setelahnya. Pertanyaan setelahnya yang muncul, kalau dia marfu, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah Alif. 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 Kenapa tanda rofaknya alif? Karena dia Karena musanna. isim musanna. Iya, karena dia isim musanna. Nah, Hmm, nun ini apa? Nun ini pengganti tanwin. Win. Nunnya pengganti tanwin. Nah, kalau kita pastikan Az-Zaidani ini mubtada, tugas berikutnya kita mencari apanya? Pasangannya. Khobar. Mencari Khobar. khobarnya. Selama khobarnya belum ketemu, terus kita cari. Biasanya di dalam literatur Arab, ya kitab-kitab gundul itu, kadang panjang lebar, ya. Khobarnya itu di mana kita harus nyari. Apakah khobarnya berupa kata, satu kata, atau khobarnya berupa kalimat. Nanti kita jelaskan. Nah, di sini dalam hal ini az-zaidani qaimani ya, khobarnya adalah qaimani. Ini khobarnya. Qaimani. Kalau dia khobar, maka pertanyaan berikutnya, apa hukum khobar? Jawabannya, hukumnya adalah marfu. Marfuun. Marfu. Iya, sama dengan mubtada. Kalau dia marfu, pertanyaan berikutnya, apa tanda rofaknya? Alamat Alif. rofaknya. Alamat rofaknya adalah alif. Kenapa alamat Alif. rofaknya alif? Karena dia Karena isim musan. musanna. Betul, karena dia musanna. Nah, dan nun ini Iya. apa? Nun ini pengganti Pengganti tanwin. tanwin. Iya, ini yang musanna. Yang musanna. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nah, Qala al-musannif rahimahullah waz-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna qaimuna. Jamak Nah, muzakkar sekarang salim kita bisa. iya, sekarang kita lacak ya. Az-zaiduna ini posisinya sebagai apa nih? Mubtada kah atau apakah gitu atau fa'il kah? Kalau fa'il nggak mungkin. Kenapa kalau fa'il nggak mungkin? Karena Nah, dia isim. sudah berlalu bahwa fa'il itu harus didahului dengan Fi- fi'il. Ya. Fiil. Fiil. Iya, kalau fa'il itu harus didahului dengan fi'il. Jadi tidak Fiil. mungkin az-zaiduna ini fa'il. Maka kemungkinan yang paling kuat az-zaiduna Mubtada. adalah mubtada karena Mubtada. dia kosong dari amil sebelumnya. Kalau dia mubtada, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mubtada? Jawabannya hukumnya Marfu. 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 Hukumnya marfu. Kalau hukumnya marfu, pertanyaan berikutnya, apa tanda rofaknya? Gitu. Apa alamat rofaknya? Wow. Jawabannya alamat rofaknya adalah waw. Wow. Iya. Alamat rofaknya adalah waw. Mewakili doma. Domba. Kenapa alamat rofaknya waw kalau ditanya gitu? Karena dia Karena jama itu mudzakkar jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Iya, jama muzakkar salim.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lalu nun ini apa? Nun ini adalah Pengganti pengganti tanwin. pengganti tanwin. Iya, pengganti tanwin. Gitu. Kalau sudah kita ketahui bahwa az-zaiduna ini mubtada, tugas berikutnya adalah mencari pasangannya, Kobar. yaitu khobar. Kobar. Mencari khobar. Ya. Khobarnya adalah imuna. Oh, oh, imuna. Imuna. Karena syaratnya khobar dia harus ikut juga. Kalau kalau mubtadanya Hmm. jama, ya khobarnya harus jama. Imuna, Nah, nggak boleh imun. Nah, kalau kita sudah ketemu bahwa imuna ini adalah khobar dari Zaidun, dari Az-Zaidun, pertanyaan berikutnya, kalau khobar hukumnya apa? Hukumnya marfu'un. Marfu'. marfu. Ya, kalau khobar hukumnya marfu. Ya. Pertanyaan berikutnya, tanda rofanya apa? Alamat rofanya? Wow. Alamat rofanya adalah waw. Ya. Kenapa waw? Karena dia Karena jamak jamak muzakkar muzakkar salim. salim. Iya. Ya. Ini ya, tentang mubtada dan khobar. Benar. Tentang mubtada dan khobar. Kemudian al-musannif menjelaskan bahwasanya mubtada itu ada dua. Kata al-musannif rahimahullah, wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua bagian. Ya. Yang pertama, zohirun. Mubtada yang zohir. Yang kedua, mudmarun. Mubtada yang berupa domir. Berbentuk domir. Ya. Kemudian kata al-musannif, fadzohiru, adapun mubtada yang zohir, mata qaddama zikruhu. Apa yang sudah kita bahas tadi, Zaidun qaimun, wa Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Nah, itu mubtada yang zohir. Zohir itu apa? Lawan dari Nampak. domir. Ya. Zohir itu lawan dari domir ya. Dan Jadi kalau ada isim zohir berarti ada isim domir gitu. iya. Nah, zohir kita lewati. Kita sudah membahas tentang yang zohir, mubtada yang zohir. Nah, sekarang kata al-musannif, apa itu mubtada yang mudmar, yang berupa domir? Kata beliau, wal mudmarusna asyara. Adapun mubtada yang bentuknya domir, dia ada 12. 12. Wahia, yaitu 12 itu adalah hiya, huma, Iya. hum, gitu kan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, gitu kan. Ya, kalau di sini urutannya ana, nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna, itu. 12 itu domir, namanya kalau di sorof apa, domir apa? Domir rof'in munfasil kalau di sorof ya, kalau di musorof. Nah, domir Domir rof'in munfasil. munfasil itu dia bisa menjadi mubtada. Domir rof'in munfasil dia bisa menjadi mubtada. Seperti kata beliau, seperti pada kata ya nahu qaulika, seperti pada kata ana qaimun. Perhatikan contoh ini. Ana qaimun. Anak, anak ini isim apa? Isim Isim domir. domir. Ya. Anak isim domir. Sudah berlalu bahwasanya isim domir itu mabni. Mabni itu selalu dalam satu bentuk. Tidak bisa berubah menjadi anu, ani, anak. Ya, tidak bisa. Hanya ana saja. Satu bentuk. Ya. Anu. Isim domir ini. Selalu mabni. Iya. Maka
ketika kita menjelaskan ini, ana ini, kita caranya ana disebutkan dulu ana ini apa? Isim domir gitu. Indomir. Kemudian setelah diketahui bahwa ana ini isim domir, hukumnya apa? Mabni gitu. Mabni. Hukumnya mabni. Indomir. Kalau mabni itu mabninya alal fathi, alal domi, atau alal kasri, atau alal sukun kan gitu. Mabni kan ada empat bentuk. Ya. Mabni alal fathi, mabni alal domi, mabni alal kasri, mabni alal sukun. Nah, kalau Mabni. mabni, jawaban, ya pertanyaan yang muncul berikutnya, mabni alal apa ini? Jawabannya Fathah. mabni alal apa? Fathi. Jawabannya mabni alal ala sukun. Kenapa sukun? Karena Kan? huruf terakhirnya adalah alif. Oh Alif iya. itu selalu sukun mati. Itu. Halal Ya. sukun ya, Ustaz. Sukun. Iya, alif itu selalu mati, sukun. Tidak pernah alif berharokat sampai kapanpun. Nah, jadi saya ulangi. Ana Karena ini isim domir. Ya, isim domir itu apa? hukumnya mab, mabni. Mabni. Mabninya Mab- alal apa? Alal sukun. Malas Mabninya alal sukun. sukun. Pertanyaan berikutnya, dia ini, ana ini, dia berada di posisinya mubtada. Tada. Iya, dia berada di posisi mubtada. Itu namanya mahal kalau posisi namanya mahal, ya. Masad. Dan mubtada itu selalu marfu. Marfu. Mubtada itu selalu marfu hukumnya Marfu. nggak pernah mansub, nggak pernah majrur, nggak pernah majzum. Maka langkah berikutnya setelah kita sampai ke sampai ke mabni ala sukun, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Dia menempati mahal rofa itu fi mahalli raf'in mubtada itu. Dia menempati Rofi. mahal rofa'nya Tada. mubtada. Fi mahalli Nah, raf'in. inilah Tada. yang disebut mubtada mudmar. Mubtada dengan Tada domir. mut. Ya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ana ini mubtada, langkah berikutnya adalah mencari pasangannya yaitu khobar, mencari khobarnya. Ingat kalau kalau ana kan mufrad nih sendiri, ya, mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad, Mufrad. qaimun, ya, qaimun. Hmm. Qaimun i'rabnya sama kayak di atas. Qaimun khobar, khobar dari ana tadi, ya. Qaimun khobar dari ana. Kalau khobar apa hukumnya? Fu. Marfu. Hukumnya khabar marfu. Kalau marfu alamat rofanya apa? Alamat rofanya adalah domma. Rumah. Rumah. Iya, jadi qaimun khobar dari ana. Kobar. Marfu'un gitu. Wa alamatu Kobar. raf'ihi dommatun zahiratun fi akhirih gitu. Alamat Walamatun rofanya adalah dommah yang zohir. di akhirih. Iya. Walamatun Kalau domatun sudah di dipahami, akhirih. kita akan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang dibawakan oleh Al-Musannif di sini oleh Ibnu Ajurum adalah nahnu qaimuna. Ya, nahnu qaimuna. Sekarang kita urai lagi, kita i'rab. Ya. Nahnu ini apa nahnu? Isim Dan domir. domir. Iya, Domir. nahnu isim domir. Kalau isim domir itu hukumnya apa? Mab, mabni. Mabni. Mabninya ala apa? Jawabannya mabninya ala dom. Ya, jangan Domah. katakan mabni ala dommah salah. Ya, Dom bisa. mabni ala domni benar. Domi. Jadi jangan dommah. Mabni ala Domi. dommi. Gitu. Domi. Kita Domi. ulangi bahwa nahnu ini adalah isim domir. Domi.
Hukumnya apa? Mabni. Mabninya di atas Mabni. apa? Mabninya ala dhammi. Nah, dia ada di mahal, ada mahalnya tidak? Ada. Jadi fi mahalli raf'in. Dia menempati mahalnya rofa mubtada. Mubtada. Iya, fi mahalli raf'in mubtada. Kalau sudah kita pastikan ini mubtada, tugas berikutnya adalah mencari khobarnya. Khobar. Ya. Khobarnya adalah qaimuna. Kenapa khobarnya qaimuna? Enggak qaimun? Karena bentuk dua ya, Ustaz. Kan? Hah? Bentuk dua. Nahnu. Kok anu, oh, bentuk jamak. Nah, iya, nahnu itu Misal, banyak jama. Nahnu itu jamak. banyak, makanya khobarnya qaimun. Kok Ya, imun. khobarnya qaimun. Ya, kita pastikan ini qaimun adalah khobar. Kalau khobar hukumnya apa? Khobar Marfu. marfu. Ya, kalau marfu, apa alamat marfunya? Alamat marfunya Wow. adalah wawu. Wow. Wow. Kenapa wawu? Karena jamak muzakkar salim. Nah, jama mudzakkar salim. Lalu nun ini Iya, apa fungsinya? pengganti tanwin. Mengganti tanwin. Ahsan. Ya. Sekarang kita baca lagi kata beliau, wama ashbaha zalik. Dan yang semisalnya. Yang semisal yang contoh ini. Ya. Dan yang semisalnya. Coba kalau mubtadanya huma. Ya. Huma. Khobarnya harus kok. Oh, imam. Kalau kalau mubtadanya huma berarti khobarnya harus ko imani. Oh, imani Kenapa ko bentuk dua imani? ya. Iya, karena huma Bentuk itu dua. dua. Ya. Kalau khobarnya huwa, Dua satu. nah, Mufrad. kalau Isim khobarnya mufrad. huwa berarti ko imun. Oh, Ya, sama imun. seperti ana, ko imun. Oh, Tapi kalau imun. khobarnya hia, perempuan, iya. Bentuk. Hmm. Kalau Iya, bentuk. mubtadanya hia, afwan ya. Kalau mubtadanya hia, berarti Oh, khobarnya imatun. ko imatun. Ko imatun. Harus Oh, itu. imatun. Khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada. Mubtada. Ya, kalau mubtadanya mubtadanya antunna, Antum. Nah, berarti perempuan bentuk jamak. Antumnya berarti oh, qaimatun gitu kan. oh, Sama imatun. muannas salim, Salim. qaimat. Oh, imatun. Nah, baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah taala wal khabaru qismani. Ternyata khobar juga ada dua macam, ada dua bagian. Apa saja itu? Khobar yang mufrad dan ghairu mufrad. Mufradun wa ghairu mufradin. Khobar yang mufrad. Khobar itu yang mana yang disandarkan kepada mubtada tadi ya. Khobar yang mufrad itu sama seperti qaimun, qaimani, qaimuna. Itu khobarnya mufrad. Mufrad. Meskipun bentuknya jamak, perhatikan mufrad di sini bukan berarti satu. Mufrad di sini bukan berarti satu. Satu. Nah, ini adalah tempat di mana definisi mufrad mengalami perubahan, padahal masih di satu disiplin ilmu ya, masih di ilmu nahu. Tapi ketika kita membaca mufrad di awal, ketika alamat rofa, domah itu ke mufrad, maksudnya mufrad tunggal. Tapi di bab khobar ini, yang dinamakan mufrad itu bukan tunggal, Kan tunggal tapi ya, Ustaz. tapi satu kata. Satu kata, hitungannya kata. Kayak Oh, koimun, ini kan jama nih, bukan tunggal. iya. Koimuna, jama. Tapi dalam bab khobar ini dihitung
Mufrad Mu, itu mufrad. Ya, karena satu kata, ya, bukan kalimat. Ya, ini mufrad. Coba kita baca lagi. Wal mufradu nahu qaulika Zaidun qaimun. Ya, sudah berlalu kan? Mufrad ya, ini seperti ini, Zaidun qaimun. Ya, maksudnya satu kata. berarti Wa imun ghairu ya. mufradi, ya, wa ghairul mufradi arba'atu asya. Adapun yang bukan mufrad itu ada empat jenis, empat macam. Ya. Al jar wal majrur. Ya. Kita fokus ke ini ya, fokus ke khobar bukan ke mubtada. Yang bukan Ya. mufrad, yang pertama adalah jar dan majrur. Jar dan majrur. Ya. Dan Disebut juga dengan syibhul jumlah. Disebut juga dengan berjumlah. syibhul jumlah. Apa contoh jar majrur itu? Seperti Zaidun fiddari. Nah, ini kan contoh di bawah nih yang saya Zaidun garis kuning. Ya, Zaidun fiddari. Mana jarnya? Jarnya adalah fit huruf fi. Majrurnya fi adalah dari. dari Iya. Jadi, dari sekarang kita satu-satu ke jar majrur ya. Khobar yang jar majrur. Zaidun, kita kita i'rab kalau kita i'rab Zaidun dia adalah apa? mubtada. Mubtada karena Eh, dia kosong dari mubtada amil di depannya. Nggak ada amil sebelumnya. Ya. Kalau Zaidun ini mubtada, apa hukum mubtada? Hukumnya marfu marfu. marfu'an marfu Iya, kalau dia marfu, apa alamat rofaknya? Apa alamat marfunya? dom doma Alamat rofaknya adalah domah. Kenapa doma domah? Karena dia isi mufrad. nanti mufrad Iya, selesai kita mengirob ini, berarti kita tinggal mencari khobarnya. kobar Tinggal mencari khobarnya. Langkah berikutnya, setelah Zaidun ada huruf fi. Nah, fi huruf fi j ini adalah huruf jer. j j Ya, fi adalah huruf jer. Huruf ini j hukumnya selalu mabni mabni. Huruf itu hukumnya selalu mabni. Kalau mabni, jawabannya mabni alal apa? Gitu. mabni Pertanyaannya mabni mabni alal apa? Jawabannya mabni ala sukun. esok Fi kan berayat huruf sukun akhirnya sukun. sukun ya Iya, mabni ala sukun. Ya, ini huruf cer. Setelah huruf cer di sini ada isim ad-dari. Ad-dari. dari Kenapa kota ad-dari isim? Karena ada alif lamnya dan dia kasroh. Nah, jelas-jelas banget ini isim gitu. Nah, ad-dari ini isim majrur majrur karena dia isim dipengaruhi majrur oleh fi. Dia dimajrur oleh fi gitu. Isim majrur. majrur Kalau dari ini isim majrur, apa hukum isim majrur? Hukumnya adalah kas majrur. majrur kasroh Hukumnya majrur, ya. majrur Maka tinggal ditanya, apa alamat jernya? Itu. kas Alamat jernya adalah kasroh. kasroh Alamat jernya adalah kasroh. kasroh Gitu. Nah, setelah selesai bahwa dari ini ismul majrur, bifi, majrur karena fi, alamat jernya adalah kasroh, maka kita katakan wal eh, jar wa majrur fi mahalli raf'in khobar gitu. Jadi jar itu, iman jar majrur ini dia menempati mahalnya rofaknya khobar. Dia menempati mahal rofaknya khobar. kobar Berarti ketemu khobarnya adalah berbentuk jar dan majrur. biar maju Gitu. Jadi feed dari ini disandarkan ke Zaid. Siapa yang di dalam rumah? Yang di dalam rumah adalah Zaid itu. Zaidun Nah, inilah khobar yang bukan mufrad, yaitu khobar si baju yang bentuknya si sibhul baju jumlah. Apa itu sibhul jumlah?
mirip kalimat gitu. Padahal ini bukan kalimat sempurna, fit dari, tapi mirip kalimat. Ya. Jar Ujian. majrur. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai jar dan majrur. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya ada zorof. Kemudian fiil dan fa'ilnya, dan mubtada dengan khobarnya. Ya. Dan ini akan meluas insya Allah ta'ala. Tapi saya akan menjelaskan dengan penjelasan seperti tadi. Penjelasan untuk pemula. Seperti itu ya. Wallahu a'lam Ya, bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.